Hari ini saya akan mencontohkan salah satu soal di mana materinya adalah perekonomian untuk dua sektor. Kalian bisa baca dari soal yang di sebelah kiri. Kemudian kita buat dalam bentuk satu tabel jawabannya agar lebih mudah pengerjaannya. Misalkan di sini ada pendapatan disposable, ya. Kenapa di sini pendapatan disposable? Kenapa di sini pendapatan nasional? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendapatan disposable atau YD adalah Y pendapatan nasional dikurangi T. Nah, karena dalam dua sektor belum ada yang namanya pemerintah sebagai pemungut pajak, maka kita asumsikan YD sama dengan Y. Oke. Misalnya di sini YD-nya selalu bertambah 200. Kemudian, pertambahan YD sebanyak 200 itu kita tulis di rumus di bawah ini. Ketika pertambahan pendapatan nasional, pendapatan disposable naik sebanyak 200, mengakibatkan pertambahan terhadap konsumsi atau delta C dan pertambahan terhadap tabungan atau delta S. Nah, kira-kira lebih banyak mana? Apakah konsumsi atau tabungan? Jelas akan lebih banyak konsumsi. Saya gunakan pertambahan pendapatan disposable sebanyak 200 dengan 175. Saya gunakan untuk pertambahan konsumsi, 25-nya saya gunakan untuk pertambahan tabungan. Anda bebas untuk memilih angka ini dengan catatan bahwa kiri dan kanan itu sama. Artinya 175 ditambah 25 sama dengan 200. Atau angka lain, misalnya di sini 150, berarti di sininya adalah 50. Bebas Anda menentukan. Atau mungkin Anda ingin membuat, ternyata Anda itu hobi nabung. Berarti pertambahan pendapatan mengakibatkan pertambahan tabungan jauh lebih besar. Misalnya di sini yang 175, berarti di sininya adalah 25. Nah, seperti itu. Karena saya mendekati rasional, di mana pendekatannya adalah semakin banyak pertambahan pendapatan, jelas semakin banyak pertambahan konsumsi. Saya buat di sini sama dengan 100 ditambah 175. Nah, kemudian kita buat lagi sama dengan ditambah 175. Berikutnya ditambah 175 ditambah 175 sama dengan ditambah 175. Oke, berikutnya adalah tabungan. Tabungan itu adalah sebagian pendapatan yang disisihkan. Artinya, kita baru bisa menabung setelah kita memenuhi konsumsi kita. Maka ketika dimasukkan ke dalam rumus, tabungan adalah pendapatan disposable dikurangi konsumsi. Pendapatan disposable dikurangi konsumsi. Bentar. Oke. Anda bisa melihat di sini adalah pada saat konsumsi lebih besar daripada pendapatan disposable, maka tabungannya akan selalu minus. Nah, pada saat konsumsi lebih rendah daripada pendapatan disposable, barulah tabungannya plus. Oke, berikutnya mencari MPC, kecondongan mengkonsumsi marginal. MPC baris pertama tidak bisa diketahui, tidak teridentifikasi. Karena kita tidak mengetahui konsumsi sebelumnya berapa, maka kita mulai dari baris kedua. MPC adalah delta C atau pertambahan konsumsi. Konsumsi baris kedua dikurangi konsumsi baris pertama, dibagi dengan pertambahan pendapatan disposable. Maka pendapatan disposable baris kedua dikurangi dengan pertambahan pendapatan disposable baris sebelumnya. Oke, kalau ini bisa kita drag rumusnya ke bawah. Nah, kenapa nilainya sama? Karena kita bisa lihat bahwa tadi di desain soalnya adalah pertambahan pendapatan disposable sama, pertambahan juga konsumsi juga sama. Maka mengakibatkan contoh kasusnya adalah MPC tetap.
MPC tetap di sini agar kita nanti bisa mengisi fungsi konsumsinya sama pada berbagai tingkat. Oke, untuk berikutnya APC. APC, kecondongan mengkonsumsi rata-rata sesuai dengan rumusnya, konsumsi dibagi pertambahan disposable. Langsung saja. Oke, ini bukan salah, karena kita ketahui bahwa dalam matematika berapapun dibagi 0 tidak teridentifikasi, unidentified. Kita lihat kalau ke bawahnya benar. Nah, oke, benar. Berikutnya MPS. MPS adalah delta S dibagi delta YD. Baris pertama tidak diketahui, karena kita juga tidak tahu pertambahan tabungan sebelumnya berapa. Kita mulai dengan baris kedua. Sama dalam pengerjaan MPC, hanya saja ini yang dilihat adalah pertambahan tabungan. Berarti tabungan baris kedua dikurangi baris sebelumnya. Hati-hati ketika mengerjakan secara manual, melihat antara kolomnya, karena ini kelihatannya mudah memang, tapi tetap butuh konsentrasi, ketelitian ya. Nah, oke, sudah dapat. Berikutnya APS, kecondongan menabung rata-rata. Sama dengan saving dibagi dengan YD. Unidentified karena dibagi dengan 0 tidak teridentifikasi. Oke, berikutnya bisa. Nah, kenapa ada tambahan kolom seperti ini? Ini memudahkan kita mencari tahu apakah angka yang tadi kita buat berdasarkan bebas itu benar-benar salah atau benar. Ketika dimasukkan ke dalam rumus, inilah yang agak sulit ketika ditanya, Bu, angkanya bebas, Bu? Iya, bebas, tapi ketika kita masukkan ke dalam formulasi, dia matching atau sinkron. MPC ditambah MPS wajib 1. APC ditambah APS juga wajib 1. Pasangannya jangan kebalik. Nah, kita contohkan di sini sama dengan MPC pada baris ke-1. MPC-nya tidak bisa diketahui, berarti jelas baris pertama ini adalah unidentified atau tidak bisa diketahui, tidak bisa dicari. Nah, kita mulai dari baris kedua. MPC baris kedua adalah 0,875 ditambah MPS. Enter, nilainya 1. Nah, karena MPC-nya sama pada berbagai level dan MPS-nya juga sama pada berbagai level, jelas nilainya juga 1 pada setiap levelnya. Oke, artinya benar, tidak terjadi kesalahan. Nah, APC, kita pindah ke kolom berikutnya, APC ditambah APS sama dengan 1. Nah, kolom pertama juga tidak bisa diketahui karena nilainya seperti ini, unidentified tadi dibagi 0. Kita tulis saja strip, kita mulai dari baris kedua. APC ditambah APS. Enter. Oke, nilainya 1. Jika 1 berarti benar. Nah, ini kemudahan yang diberikan jika kita menggunakan aplikasi Excel. Oke, jika sudah seperti ini, berarti jawaban nomor 1A dan 1B sudah terjawab ya, dalam bentuk satu tabel. Kemudian yang sekarang 1C, nyatakan secara aljabar fungsi persamaan konsumsi dan tabungan. Nah, ini tidak sulit, asalkan tahu rumusnya. Fungsi persamaan konsumsi adalah C sama dengan A plus B, B, Y. Nah, maka C sama dengan, A itu apa? A itu adalah konsumsi otonom. Konsumsi pada saat pendapatan 0. Pada saat pendapatannya 0, konsumsinya adalah 100. Maka kita bisa tulis di sini A-nya adalah 100. Oke, sekarang B. Nah, B itu adalah MPC atau kecondongan mengkonsumsi marginal. Lihat di kolom MPC, inilah fungsinya. Kita membuat tadi nilai pertambahan
pendapatan disposable tetap, konsumsi juga tetap. Berarti B-nya adalah 0,875. Nah, oke. Apa gunanya kita mencari fungsi konsumsi? Kita bisa menjawab pertanyaan. Misalnya pendapatan disposable-nya YD sama dengan 600. Berapakah C-nya? Pada saat pendapatan disposable atau pada saat Anda memperoleh pendapatan disposable 600, berapa kira-kira konsumsi Anda? Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini. Berarti C-nya sama dengan 100 ditambah buka kurung 0,875, itu saya tulis dulu, 0,875 kali Y-nya, masukin Y dengan YD sama ya untuk dua sektor, khusus dua sektor 600. Nah, kita gunakan rumus sekarang, sama dengan misalnya 100 ditambah buka kurung 0,875 dikali 600. Oke, hasilnya adalah 625. Nah, ini sama dengan baris ini yang ada di tabel. Pada saat pendapatan disposable 600, konsumsinya juga 625. Ini gunanya kita mencari fungsi konsumsi. Oke, sekarang fungsi tabungan. Saving sama dengan minus A ditambah 1 dikurang B kali Y. Nah, minus A itu artinya adalah tabungan pada saat pendapatan disposable 0. Pada saat pendapatan disposable 0, tabungannya adalah min 100. Atau jika A 100, maka kita tinggal menambahkan tanda kovarian minus saja. Min 100 ditambah 1 dikurang B. B-nya 0,875. Kali Y. Maka savingnya adalah min 100 ditambah 1 dikurang 0,875 itu adalah 0,125Y. Nah, 1 dikurang B sama saja dengan MPS. Lihat di sini MPS-nya 0,125. Kenapa 1 dikurang B sama dengan MPS? Kembali ke persamaan ini. MPC ditambah MPS sama dengan 1. Nah, nama lain dari MPC adalah B. B ditambah MPS sama dengan 1. Maka kalau dipindahkan ruasnya, MPS sama dengan 1 dikurang B. Nah, itu persamaannya untuk fungsi tabungan dan fungsi konsumsi. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung di kolom komentar. Saya harap jelas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.